Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan di hari kedua PJJ ini, atau dengan istilah BDR, belajar dari rumah, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga Ananda di rumah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai materi pelajaran yang akan Bunda sampaikan, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baiklah. Materi kali ini yaitu materi pelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Ya, pada pertemuan kali ini, Bunda akan mengingatkan kembali sedikit materi konsep pecahan yang telah Ananda pelajari sebelumnya. Pecahan adalah istilah yang terdapat dalam ilmu matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, Ananda bisa lihat ya, ini adalah contoh dari pecahan 1/2. 1, angka 1 pada pecahan tersebut disebut pembilang. Sedangkan angka 2 dalam pecahan tersebut dinamakan penyebut. Nah, ini yang dimaksud dengan pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan. Dan ini namanya pecahan biasa, karena nanti pecahan itu jenis-jenisnya banyak. Ada pecahan desimal, ada pecahan campuran. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya penjumlahan pada pecahan berpenyebut sama. Bunda ulang, penjumlahan pada pecahan berpenyebut sama. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada 2 gambar. Ananda semua perhatikan baik-baik. Gambar pertama terdapat 7 kotak yang berhimpitan dan 3 diantaranya diwarnai biru. Gambar yang kedua sama-sama 7 kotak dan 2 diantaranya diwarnai warna orange. Ini artinya 3 kotak yang diwarnai biru pada gambar pertama itu menunjukkan angka 3 sebagai pembilang dalam pecahan. Sedangkan jumlah keseluruhannya ada 7. Maka gambar pertama ini merupakan gambaran dari pecahan 3/7. Ya, jadi angka 3 tersebut adalah arsiran sebagian dari kotak-kotak yang terdapat dalam gambar. Gambar kedua pun sama. 2 gambar yang diwarnai orange itu menunjukkan angka 2, yakni sebagai pembilang. Dan jumlah keseluruhan ada 7. Maka gambar ini menggambarkan pecahan 2/7. Oke, selanjutnya ketika kita akan menjumlahkan pecahan 3/7 dan 3/7, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan ya, seharusnya 2/7, 3/7 dan 2/7. Maka kita harus memerhatikan penyebutnya. Nah, Ananda sudah tahu kan penyebut dalam pecahan ini berapa? Ya, betul. Penyebutnya adalah angka 7. Pecahan 3/7 dan 2/7 memiliki penyebut yang sama, yaitu 7.
sehingga kita dapat melakukan penjumlahan sebagai berikut. 3/7 ditambah 2/7 sama dengan 5/7. Angka 5 itu dari mana? Nah, angka 5 itu merupakan hasil penjumlahan dari 3 ditambah 2. Kenapa hanya 3 dan 2 yang dijumlahkan? Karena di sini penyebutnya sama. Jadi, Ananda abaikan saja angka 7-nya, karena kedua-duanya sama, penyebutnya 7. Nah, hal ini termasuk juga dalam pengurangan pecahan. Bukan hanya dalam hal penjumlahan, namun dalam pengurangan pun sama. Jika penyebutnya sama, maka yang dihitung itu adalah pembilangnya saja. Oke. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut sama diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini yang tadi Bunda sampaikan. Jika penyebutnya sama, maka yang dihitung itu hanyalah pembilangnya saja. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Ananda perhatikan baik-baik. Hitunglah nilai dari 6/13 ditambah 4/13. Caranya bagaimana? Ya, jawab 6/13 ditambah 4/13 sama dengan, kita lihat penyebutnya sama, angka yang ada di bawahnya sama, yaitu 13. Maka kita abaikan saja 13-nya, tidak perlu dihitung. Yang dihitung hanya pembilangnya saja, yaitu angka 6 dan 4. Oleh sebab itu, penyelesaiannya adalah 6 ditambah 4/13 sama dengan 10/13. Hal ini berlaku juga untuk konsep pengurangan pada pecahan berpenyebut sama. Baiklah, materi yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau yang tadi penyebutnya sama, kalau yang sekarang penyebutnya tidak sama. Ya, di sini ada penjelasan. Untuk menghitung hasil dari penjumlahan dan pengurangan dua pecahan yang berpenyebut tidak sama, maka kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan kecil untuk menyamakan penyebutnya. Ya, kalau penyebutnya tidak sama, berarti kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Next. Ada contoh soal. Hitunglah nilai dari 3/6 ditambah 2/5. Nah, Ananda perhatikan, dalam kedua pecahan tersebut ternyata penyebutnya berbeda. Yang pertama penyebutnya adalah 6. Yang kedua penyebutnya adalah 5. Ini jelas berbeda. Seperti apa bentuk penyelesaiannya? Kita simak. Jawab 3/6 ditambah 2/5. Kita tentukan dulu kelipatan 6. 6 itu adalah penyebut pada pecahan yang pertama. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan 5. Ya, 5 ini adalah penyebut dari pecahan yang kedua. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30, dan seterusnya. Sebetulnya ini masih panjang. Kalau kita uraikan sampai selesai, tidak akan selesai-selesai. Kita batasi saja. Ananda semua bisa melihat dari kelipatan 6 dan kelipatan 5
ternyata kita menemukan satu angka yang sama, satu bilangan yang sama. Bilangan berapakah itu? Ya, betul. Bilangan 30. Pada kelipatan 6 terdapat bilangan 30. Pada kelipatan 5 terdapat bilangan 30 pula. Jadi, KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Tidak sampai di sini. Next, kelanjutannya. Ya, ini lanjutannya. 3/6 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik per 30. Oh, maaf Bunda ulang ya. 3/6 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik tambah titik-titik per 30 sama dengan titik-titik per 30. Kenapa harus 30? Nah, 30 ini merupakan KPK yang sudah kita hitung dari 6 dan 5. Nah, lanjut. 3/6 tambah 2/5 sama dengan, cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah, pertama, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Lanjut lagi, dikalikan ke si pembilang pecahan. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 15 inilah yang akan mengisi kekosongan pada titik-titik tersebut. Kita menyelesaikan pecahan yang kedua. Caranya sama. Pertama, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita kalikan ke atas, 6 kali 2 sama dengan 12. Dan 12 inilah yang akan mengisi titik-titik yang lainnya. Jadi dapat diperoleh 3/6 ditambah 2/5 sama dengan 15 ditambah 12 yang merupakan hasil dari hitungan tadi per 30. 30 adalah KPK. Sama dengan 15 tambah 12 berapa? Ayo. Ya, betul. Jawabannya adalah 27 per 30. Ya, baiklah. Berikutnya. Jadi, 3/6 tambah 2/5 sama dengan 27 per 30. Ya, mohon maaf, ini ada kekeliruan juga. Seharusnya 27 bukan 28. Oke. Nah, itulah penjelasan tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya, tapi yang namanya matematika itu harus sering latihan ya, harus sering diulang-ulang, tidak cukup sekali biasanya. Nah, jika Ananda masih ada hal yang belum dipahami, maka silakan Ananda putar ulang kembali video penjelasan tadi. Jika sudah paham, maka kerjakan soal latihan berikut. Ada 10 soal. Nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan berpenyebut sama. Sedangkan nomor 6 sampai 10 itu adalah pengurangan dan penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama. Kerjakan soal berikut di buku latihan disertai dengan caranya. Baik, itulah Ananda yang dapat Bunda sampaikan pada kali ini. Demikian materi pelajaran matematika hari ini. Jika ada yang masih belum dipahami, segeralah Ananda tanyakan langsung kepada Bunda Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.